Yuk, belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Mau soft copy file soal FRV3K tahap 1? Silakan, kali ini admin sudah merevisi semua soal. Bisa order di nomor WA bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini admin akan memberikan beberapa soal ya teman-teman. Itu soal pi yang akan admin bahas kali ini, yaitu soal yang sesuai dengan FR ya teman-teman, yang terbaru ini ya. Jadi semoga ya soalnya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal nomor 1. Itu perhatikan pernyataan berikut ini. Mengerjakan tugas ketika di sekolah. B. 2. Membayarkan uang sekolah sesuai amanat orang tua. 3. Berani berkata benar. 4. Ketika ulangan menyontek. 5. Melaksanakan sholat. Dari beberapa pertanyaan di atas yang merupakan perilaku saja'ah adalah A 123, B 234, C 235, D 135, dan E 13. Ya, perilaku saja'ah itu ya teman-teman sekalian. Di sini kunci jawabannya yaitu jadi kunci jawabannya adalah C teman-teman, yaitu 2, 3, dan 5. Yang mana 2, 3, dan 5 ini contoh dari perilaku. Jadi perilaku saja'ah itu ya teman-teman sekalian, yaitu artinya yaitu keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu gitu. Jadi isian KJ-nya yaitu C teman-teman. Terus lanjut ke soal nomor 2. Sebagai generasi penerus bangsa, Sutarno selalu berbuat yang terbaik demi tercapainya kepentingan kemajuan bangsa dan negaranya. Hal tersebut termasuk fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. A. Membangun kehidupan bermasyarakat. B. Meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. C. Termotivasi untuk menjalankan kewajiban agama. D. Menjalani kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. E. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup. Ya, di sini KJ-nya ini teman-teman, yaitu E ya. Yang mana di situ ada yang namanya menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup. Ya, jadi fungsi ini ya, fungsi iman kepada Allah, kitab Allah itu, karena kitab Allah itu adalah bagi kita. Jadi kita harus optimis, apa-apa yang diterangkan dalam kitab Allah tersebut kita harus mempercayai dan harus optimis dalam sikap kita. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Seluruh aktivitas dilakukan sebagai wujud. Ya, di sini nomor 1 itu seluruh aktivitas dilakukan sebagai wujud syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja untuk kepentingan kelompoknya. 3. Sikap pantang menyerah dalam segala permasalahan menjadi slogan hidupnya. 4. Kekuatan fisik ditandai dengan kegemaran melakukan olahraga yang ekstrim. 5. Memiliki pengetahuan dari keterampilan serta rencana yang sangat matang. Ciri-ciri etos kerja seorang muslim dengan nomor A 123, B 135, C 234, D 345, dan E 523. Ya, di sini teman-teman sekalian KJ-nya itu adalah B teman-teman, yang mana 1, 3, dan 5. Di sini 1 itu seluruh aktivitas dilakukan sebagai wujud syukur kepada nikmat Allah. Jadi segala sesuatu itu kita
wujud syukur kita itu terhadap yang kita lakukan setiap hari itu adalah nikmat dari Allah. Terus yang tiga itu sikap pantang menyerah dalam segala permasalahan menjadi slogan hidupnya. Jadi kita itu maksudnya sikap pantang menyerah dan segala permasalahan itu menjadi segala permasalahan apabila gagal maka kita slogan hidupnya yaitu sikap pantang menyerah. Maksud. Yang kelima itu memiliki pengetahuan dari keterampilan serta rencana yang sangat matang. Jelas teman-teman? Jadi itu ya teman-teman sekalian. Ciri-ciri ini ya, ciri-ciri etos kerja. Kata kuncinya di situ ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai kewenangan penuh terhadap golongannya. 2. Mengakui dan menaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat itu warga di Madinah tidak boleh berhaji di tahun itu dan warga Mekah boleh berkunjung ke Madinah. Di atas yang termasuk dari perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di Madinah dan sekitarnya yang dibuat Rasulullah SAW. Ini adalah perjanjian Madinah ya teman-teman. Jadi di situ ada 1 dan 3. Ini ya, di atas yang termasuk perjanjian ya. 1 dan 3, 1 dan 2, 3 dan 4, 1 dan 4, dan 2 dan 3. Jadi kata kuncinya itu teman-teman yaitu 1 dan 2 ya, sangat jelas sekali. Karena 2 itu yang nomor 3 itu ini adalah perjanjian itu ya, Hudaybiyah ya, bukan perjanjian Madinah. Bukan piagam Madinah. Jadi nomor 4 itu juga perjanjian Hudaybiyah. Ya teman-teman, itu ya teman-teman isiannya. Lanjut ke soal nomor 5. Kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ternyata juga terjadi pada keluarga Bani Hashim. Kaum Quraisy diketahui memboikot segala jual beli, pernikahan dan hubungan sosial dengan Bani Hashim sehingga mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan. Hikmah dari aksi pemboikotan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan umat muslim adalah: A. Rasulullah mengalami masa sulit untuk mengembangkan dakwanya. B. Rasulullah bersama kaum muslimin bisa berhijrah dan fokus memulai dakwah dan mengembangkan Islam di Madinah. C. Aksi pemboikotan menguntungkan kaum kafir Quraisy karena bisa mengusir Rasulullah dari Mekah. D. Kaum kafir Quraisy akan terus memusuhi Rasulullah sampai kapanpun. E. Kaum muslim selalu bertindak berani dan keras. Akan terjadi peperangan besar. Jadi di sini teman-teman, hikmah dari aksi pemboikotan kaum Quraisy itu yaitu ini teman-teman, Rasulullah bersama kaum muslimin bisa berhijrah ke Madinah ya, dan fokus memulai dakwah dan mengembangkan Islam di Madinah. Jadi ini teman-teman yaitu hikmah dari pemboikotan tersebut. Jadi isiannya yaitu B teman-teman sekalian. Terus nomor 6, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan menyiksa pihak pembeli. Praktik tersebut dalam fikih muamalah ialah A. Talaki rukban, B. Istisna, C. Ihtikar, D. Bai salam, E. Jual beli. Nah, jadi isiannya yaitu ihtikar ya teman-teman. Ihtikar yang mana ihtikar itu yaitu menimbun sesuatu barang dan memperjualbelikannya dengan harga yang mahal saat kelangkaan tersebut terjadi. Jadi itu tidak boleh dalam Islam ya teman-teman, sangat jelas ya, itu adalah hukumnya haram. Jual belinya tetap jual beli itu sah, tetapi jual beli yang haram teman-teman. Terus nomor 7 itu berhaji yang wajib untuk menyembelih hewan kurban, yakni seekor kambing,
atau 1/7 dari sapi, 1/7 dari unta atau 1/7 dari unta, 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah haji, akhiran, B ifrad, D tamattu, D wada, E kudum. Ya. Jadi jawabannya jelas tamattu teman-teman, karena dia di situ wajib menyembelih hewan kurban yakni seekor kambing ya, karena dia melakukan umroh terlebih dahulu teman-teman. Terus nomor 8. Bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya ini teman-teman, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Dari hadis tersebut bisa dipetik pelajaran bahwa A. Kencing tidak boleh sembarangan, B. Jangan kencing di tanah yang berlobang, C. Buang air kecil pun tidak boleh dianggap sepele, D. Membersihkan dari najis, E. Menjauhi diri kita dari hal yang ya sangat jelas ya teman-teman, karena di sini ya kunci jawabannya itu buang air kecil pun tidak boleh dianggap sepele. Jadi dalam Islam, dalam membuang istinja apapun itu, kita itu tidak boleh menyepelekannya, karena itu sudah diatur di dalam aturan agama kita, yaitu agama Islam ya teman-teman sekalian. Jadi di situ kunci jawabannya adalah C teman-teman. Lanjut nomor 9. Maaf ya teman-teman, kali ini admin pakai Word ya, karena ini keterbatasan waktu ya teman-teman. Ya, jadi kita lanjut ke nomor 9. Di sini Ardi berburu rusa di hutan menggunakan senapan. Ketika ditembakkan ternyata mengenai seorang pencari kayu hingga tewas. Perbuatan Ardi tersebut termasuk kategori A. Qatlul am, B. Qatlul kata, C. Qatlul hurur, D. Qatlul bayin, E. Qatlul ayyibhil am ya. Jadi di sini teman-teman, ini adalah hukum qisasnya termasuk di ya qatlul kata itu. Silakan teman-teman searching, karena di sini Amin akan memberikan beberapa soal saja ya. Lanjut ke soal nomor 10. Ya, nomor 10 ini teman-teman. Nah, ini ada soalnya Arab ya. Amin besarkan dulu. Nah, ini teman-teman. Fi jidha hablum mim masad. Ya. Di situ dijelaskan hukum ini ya. Jadi hukum bacaan di atas itu terdiri dari ini teman-teman. Nah, maaf ya. Ya, jadi hukum bacaan apa saja yang terdapat di dalam ayat tersebut ya teman-teman. Ya, di situ ada terdapat itu bacaannya fi jidha hablum mim masad. Ya, A idgham bi gunna dan bil gunna, B idgham bi gunna dan idgham bi gunna, C idgham bi gunna idgham hakiki dan iqlab, D idgham bi gunna dan ikhfa hakiki, E ikhfa hakiki dan ikhfa hakiki. Jadi teman-teman sekalian, jawabannya paling pas adalah ya ini teman-teman, yaitu kunci jawabannya paling pas itu ini teman-teman, yaitu idgham bi gunna dan idgham bi gunna. Yang mana idgham bi gunna dan idgham bi gunna ini teman-teman, ini tanwin bertemu dengan mim ya. Terus nun mati bertemu dengan mim. Jadi itu termasuk dalam idgham bi gunna. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ada nun mati atau tanwin ini kan bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu waw, mim, nun dan ya. Ini jadi tanwin tanwin itu ya. Nun ini bertemu dengan huruf mim. Terus juga nun mati bertemu dengan huruf mim. Namun jangan salah-salah ya teman-teman.
nanti misalkan ya, itu misalkan ada huruf nun mati bertemu dengan huruf waw atau ya, kalau itu bersambung tanpa dipisahkan oleh spasi, maka hukum menjadi izhar wajib ya teman-teman. Jadi itu bisa dibaca dengan jelas tanpa dengung. Contohnya ya teman-teman, banyak ya teman-teman seperti itu ya. Jadi jangan salah-salah antara izhar wajib dengan huruf idgham bigunnah. Jadi teman-teman sekalian, itu dulu dari admin. Terima kasih sudah menyimak dan telah mengikuti video-video admin. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman, sekali lagi admin harapkan jika ingin PDF atau file-file yang admin bikin dari berdasarkan FR tahap 1, silakan teman-teman order ya. Di awal tadi ada nomor WA. Nanti di deskripsi juga admin cantumkan WA-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.